Akhirnya kembali, manga One Piece chapter 1027 hadir ke tengah-tengah kita semua, Leo. Kali ini, Oda Sensei memberi judul manga One Piece chapter 1027 dengan sebuah kalimat, bahaya yang melampaui imajinasi. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Leo, chapter kali ini dimulai dengan cover chapter yang menampilkan Goldie Roger yang sedang melarikan diri dari singa yang marah sambil menangis dan tertawa. Goldie Roger melukis wajah sang singa saat sedang tertidur. Dan di belakangnya kita bisa melihat Shanks dan juga Buggy berada di atas pohon. Mereka masih takut dengan sang singa yang marah itu. Baik, masuk ke cerita chapter kali ini dimulai dengan situasi yang terjadi di Pulau Onigashima yang melayang di udara. Kita bisa melihat sang bos kocek, yaitu Nekomamushi, yang telah kembali ke bentuk normalnya dengan cara menutupi matanya dari sinar bulan purnama yang menyinari Onigashima. Di sisi lain, Charlotte Perospero telah tumbang dan terbaring di tanah. Kemudian Carrot memeluk Nekomamushi dan Wanda juga berjalan ke arahnya. Nekomamushi kemudian berkata, "Berhati-hatilah atau kalian akan berubah menjadi sulung." Untuk beberapa alasan, bulan purnama kembali muncul di langit. Kemudian kita bisa melihat Pulau Onigashima yang melayang di langit. Sementara itu, awan semakin terpisah dan terbuka. Yamato dan Momonosuke melihat ke langit saat Luffy dan Kaido berhadapan setelah terjadi bentrokan Hausoku Haki yang mereka masing-masing aplikasikan pada tinju dan gada mereka. Yamato berkata, "Aku membacanya di jurnal. Saat Roger dan Shirohige bentrok, langit juga terbelah. Bentrokan Luffy dan Kaido sangat kuat hingga mengguncang seluruh pulau Onigashima. Kita bisa melihat beberapa batu jatuh di dalam kastil Onigashima." Yamato mulai berdarah di kepalanya. Kemudian dia berkata, Raime Hake atau Thunder Bagua maksud Yamato di sini. Serangan gada Kaido sebelumnya saat keduanya mengadu serangan gada mereka. Meskipun Yamato mencoba untuk melawan, namun sama sekali tidak mungkin untuk menahan semua kekuatan yang Kaido keluarkan dalam serangan Thunder Bagua atau Raime Hake-nya. Berlanjut, kapten tercinta kita, Monkey D. Luffy, meminta Yamato pergi untuk membantu Momonosuke yang berada di tepi pulau Onigashima. Dia tidak bisa melompat karena dia belum tahu caranya untuk terbang. Kemudian Yamato melompat ke atas kepala Momonosuke dan memberitahu Momonosuke bahwa dia akan membantunya. Lalu setelah itu, Kaido mulai mengejar mereka. Kaido berkata, "Hei Yamato, Momonosuke, kemana kalian akan pergi, ujarnya penuh dengan kemarahan. Momonosuke ketakutan saat melihat Kaido mengejar mereka. Kemudian dia berpikir tentang saat terakhir dia melihat Kinemon sebelum Kaido menyerangnya. Momonosuke yang ketakutan meminta bantuan kepada Kinemon yang saat itu tidak ada di sana. Pada saat itu, Kaido mencapai mereka. Namun Yamato berhasil memblokir atau menahan serangan Kaido. Kemudian Luffy muncul dari belakang. Dia langsung meregangkan kakinya dan menahan leher Kaido. Lalu Luffy kemudian berteriak ke arah Yamato dan Momonosuke. "Yamao!" ujarnya. Dan setelah mendengar itu, Yamato berkata jika dia mengerti apa yang Luffy maksud, karena Luffy ingin bertarung sendirian atau duel melawan Kaido. Setelah mendengar apa yang Yamato katakan, Luffy menjawab sambil tersenyum. "Ya," ujarnya. Berpindah ke sisi lain atau tepi pulau Onigashima, Momonosuke yang dalam wujud naga raksasanya akhirnya terjun dari tebing sambil berteriak ketakutan. Aku akan mati," ujarnya. Melihat situasi yang terjadi, Yamato berkata, "Momonosuke-kun, raih atau ambil awan," ujarnya. Mendengar itu, Momonosuke kaget penuh tanya. "Ambil?" ujarnya. Lalu Yamato berbicara dan menjelaskan,
naga itu tidak dapat terbang. Mendengar kata-kata Yamato, Momonosuke semakin kebingungan. Buatlah awan dan raih awan tersebut, ujar Yamato. Saat Yamato mengatakan ini, kita bisa melihat bagaimana Momonosuke menciptakan awan di cakarnya dan kemudian meraihnya dengan kuat dan mendorong dirinya. Berjalanlah di langit, itulah yang dilakukan naga, ujar Yamato. Sementara itu, Momonosuke berteriak, "Aku terbang!" ujarnya. Kemudian, Yamato kembali berkata dan menjelaskan, awan ini disebut awan api atau Homuragumo. Dan tiba-tiba, beberapa batu jatuh dari dasar pulau Onigashima. Yamato menghentikannya, namun semakin lama, semakin banyak batu yang jatuh dari pulau itu. Pulau ini sudah mulai jatuh, ujar Yamato, yang diikuti keterkejutan Momonosuke. Yamato kembali berbicara dengan penuh tanda tanya. Tidak mungkin kekuatan Kaido melemah. Awan apinya mulai tidak stabil, ujarnya. Mendengar itu, Momonosuke berkata, ini sangat berbahaya. Kemudian dalam wujud naga raksasanya, Momonosuke memukul bagian bawah pulau Onigashima dengan menggunakan kepalanya. Namun apa yang dia lakukan tidak menghasilkan apapun atau tidak menghentikan pulau Onigashima yang mulai terjatuh. Kemudian Momonosuke berkata, jika dia tidak akan membiarkan benda berbahaya atau pulau Onigashima yang akan segera jatuh mencapai ibu kota bunga. Dan Yamato menjawab, tidak mungkin, kamu tidak akan bisa melakukan apapun seperti ini. Momonosuke-kun, kau tidak punya waktu, sudah terlalu dekat. Pulau akan tiba di ibu kota bunga dan runtuh dalam waktu kurang dari 5 menit, ujar Yamato. Halo Sobat Shopee, kalian udah tahu belum cara pakai Shopee COD yang benar? Nih saya kasih tahu ya. Yang pertama, pilih Shopee COD, lalu paket akan diantar oleh kurir. Eits, bayar dulu sebelum paketnya dibuka ya. Pesanan tidak sesuai, jangan ke kurir. Ajukan pengembalian hanya melalui aplikasi Shopee. Gampang kan? You're gonna want to see it. I want to see it. Come and get it. I plan to. A lot of people watching this say, I don't have any passion about anything. What do you say? My advice to them is just get in whatever you can to really do it and enjoy it. That's the first thing. Classic. That's how we're moving. If it don't, that's what we call TS5. All the TV, I got you right now. Indonesia, everyone turning up right now. Let's make him dance. Kemudian mereka berdua melihat pulau Onigashima dan berpikir apa yang harus segera mereka lakukan. Dan tiba-tiba Yamato berkata, jika awan api mulai menghilang, satu-satunya cara untuk menghentikan pulau tersebut adalah dengan mendorongnya dengan awan api yang lebih kuat. Mendengar itu, Momonosuke berkata, ini gila, mana bisa aku membuat yang seperti itu? Aku tidak memiliki kekuatan yang sama dengan Kaido, ujarnya. Namun Yamato berkata, jika seharusnya Momonosuke bisa melakukannya. Yamato mengatakan bahwa situasinya lebih buruk dari yang dia bayangkan. Jika Onigashima mendarat seperti yang direncanakan Kaido, akan ada banyak korban di ibu kota bunga. Dan hal terburuk akan terjadi jika Kaido dikalahkan. Awan api akan menghilang dan pulau Onigashima akan jatuh sebelum mencapai ibu kota bunga. Ada banyak sekali senjata dan bahan peledak di pulau Onigashima. Pulau Onigashima saat ini sudah seperti sebuah bom raksasa. Dan jika pulau Onigashima jatuh, musuh ataupun sekutu kita akan dimusnahkan. Mendengar itu, Momonosuke kembali terkejut dan berkata, kalau begitu, kita
Yamato kemudian memukul kepala Momonosuke dengan kanabo atau gadanya. Bodoh, ujarnya. Wah, sakit tahu, ujar Momonosuke merespon. Kemudian Yamato kembali berkata, Luffy membawa semuanya di punggungnya. Saat ini dia berjuang sendirian. Maksud Yamato di sini, mereka harus meringankan beban Luffy dengan tidak menyerahkan semua masalah pada Luffy. Biarkan Luffy bertarung dengan Kaido. Urusan pulau Onigashima yang akan segera jatuh, cukup mereka saja yang lakukan. Dan saat Yamato berbicara, kita melihat bahwa Luffy dan Kaido sedang mempersiapkan serangan lain menggunakan Hausoku Haki mereka. Kemudian cerita berpindah ke panggung utama Kastil Onigashima. Kita dapat melihat bahwa King the Wildfire menyerang orang-orang di seluruh lantai panggung utama, baik itu samurai maupun anggota bajak laut buas, dengan serangan berupa bilah angin. Roro Noa Zoro terkena serangan King dan mencoba untuk menghentikannya dengan menggunakan pedangnya. Namun serangan itu sangat kuat sehingga Zoro terlempar hingga menembus King. Kita melihat bahwa King the Wildfire berubah menjadi bentuk hybridnya. Tubuhnya tampak terlihat tetap berbentuk manusia, namun lengannya berubah menjadi sayap Peternodon, yang mana dia gunakan untuk menyerang semua orang. Dan ada jambul Peternodon di kepalanya. Serangan King the Wildfire begitu kuat sehingga Roro Noa Zoro terbang melewati salah satu koridor dekat lantai panggung. Franky ada di sana dan berhasil menghentikan Zoro yang terlempar. Zoro bilang King sangat kuat. Franky menawarkan bantuan, namun Zoro bilang dia baik-baik saja. Di lantai panggung utama, kita bisa melihat bahwa Queen Sang Wabah sedang berdebat dengan King the Wildfire. King sialan, hentikan serangan sembaranganmu. Kau hampir memotong patah, ujar Queen. Kemudian King balas berkata, sayang sekali, aku tidak memotong lehermu. Dan Queen langsung meneriaki King. Woi, ujarnya. Jika kita melihat perdebatan antara King dan Queen, itu seolah kita melihat perdebatan antara Roro Noa Zoro dan Prince Monk Sanji. Kurang lebih sama ya, Guru Kaido ini. Ada juga yang seperti air dan api. Setelah itu, beberapa kroco bawahan bajak laut buas Kaido berbicara tentang King the Wildfire. Pemburu bajak laut Roro Noa Zoro, dia telah berhasil merusak topeng King. Tidak heran, King sangat marah karena tidak ada yang pernah melihat bagian wajah di balik topengnya, ujar para kroco. Saat mereka mengatakan ini, kita bisa melihat bagaimana King the Wildfire semakin dekat dengan Zoro dan juga Franky. Roro Noa Zoro telah berhasil memotong salah satu tanduk topeng King yang ada di sisi kiri dan juga merusak sebagian topeng yang menutup wajahnya. Lalu kemudian Zoro meminta Franky untuk meninggalkan tempat tersebut karena itu pilihan terbaik untuk saat ini. Dan Franky segera pergi menjauh. Semoga berhasil, ujarnya. Kemudian King the Wildfire melompat dan terbang dengan kecepatan tinggi menuju ke arah Zoro menggunakan serangan baru yang disebut Tankidon. Zoro berhasil menahannya. Kemudian dia mengeluarkan serangan Santori Ultoragari. Roro Noa Zoro menghentikan serangan sayap King the Wildfire dan bahkan berhasil mengenai kepalanya. Namun serangan King sangat kuat dan Zoro terlempar lagi. Kali ini dia melewati beberapa tembok dan akhirnya dia terlempar keluar Kastil Onigashima. Zoro memuntahkan darah dari mulutnya dan King tidak berhenti dan tetap menyerang Zoro lagi. Zoro terkejut. Pukulan itu membuat Zoro terlempar dari pulau Onigashima. Namun Zoro bereaksi tepat waktu dan berhasil kembali ke pulau itu dengan mendorong dirinya sendiri dengan serangan baru yang disebut Nitoryu atau gaya dua pedang clearance. Zoro terengah-engah karena cukup kewalahan melawan King. Itu berbahaya, ujarnya. Setidaknya biarkan aku mati dengan pedangmu atau aku yang akan melakukannya padamu, ujar Zoro. Sedikit berkomentar
berkomentar tentang pernyataan Roronoa Zoro yang ingin mati dengan pedang. Nampaknya di sini Roronoa Zoro tidak mau mati konyol karena jatuh dari pulau Onigashima ya Leo. Jadi ingat momen ketika Zoro jatuh di Ars Skype. Epic itu. Dan kita bisa melihat dari dekat wajah King Duel Fire seperti yang kita lihat sebelumnya. Serangan Zoro berhasil mengenai kepala King dan merusak sebagian topengnya. Bagian di atas mata kirinya, kita melihat bahwa King memiliki rambut berwarna terang, disisir ke belakang, dan kulit agak gelap. Tampaknya dia juga memiliki tanda atau tato yang rumit di atas matanya. Wih, tato apa ini? Apakah terhubung dengan tato-tato khas yang pernah kita lihat pada Caldera dan juga Dragon? Ayo tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan cerita selesai. Minggu depan tidak libur. Mantap. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.